Jawab banyak sekali yang sering dan senang sekali memelihara isu utang di publik, dan jawaban ini sering tidak dikutip karena memang sengaja masalah utang diopeni. Gimana kalau kita belanja untuk melindungi masyarakat miskin? Apakah itu produktif? Saya ingin sampaikan bahwa APBN kita dalam kondisi aman, kredibel, dan sehat. Defisit APBN setiap tahun menurun dari tahun 2014, yang waktu itu kalau kita lihat adalah kondisi di mana harga komoditas drop. Tidak hanya minyak, tapi juga batu bara, kelapa sawit, sehingga memang perekonomian mendapatkan tekanan. Baik, berikut pemaparan materi yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Novianti dari kelas 6B, NPM 1835223325. Di sini saya akan berpresentasi tentang administrasi keuangan. Apa sih administrasi keuangan itu? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Terlebih lagi ada keuangan. Keuangan adalah salah satu komponen penting yang ada dalam bisnis apapun. Selanjutnya, ada pun beberapa yang termasuk ke dalam kategori pengeluaran negara, yaitu yang pertama, asumsi dasar makroekonomi, yang kedua, kebutuhan penyelenggaraan negara, yang ketiga, kebijakan pembangunan, yang keempat, ada resiko. Resiko di sini yaitu bencana alam, dampak dari krisis global, kondisi kebijakan lainnya. Lanjut, timbulnya masalah hutang negara, yaitu yang pertama, terjadinya defisit keuangan, inflasi sehingga kucuran dana luar negeri dibutuhkan. Yang kedua, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan pemasukan kas negara. Yang terakhir, ada situasi politik dalam negeri yang tidak sehat. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diantaranya anggaran yang digunakan untuk pembangunan yang merata di pusat dan di daerah. Ada dana perimbangan, dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari pajak, yaitu misalnya PBB, PBHTB, PPH. Kalau dari sumber daya alam, yaitu kehutanan, perimbangan umum, perikanan. Lanjut, ada dana alokasi umum, misalnya jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi khusus itu misalnya besarnya DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Selanjutnya, negara untuk mengatur tata kehidupan agar tata bermasyarakat berlangsung secara harmonis. Yaitu ada pembangunan. Suatu usaha untuk mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi dengan mendayagunakan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang akan berakibat terjadinya pertumbuhan dan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis keuangan. Keuangan swasta atau disebut manajemen keuangan yang pengelolaannya sumber dana dan penggunaan dana swasta atau private. Keuangan negara atau disebut administrasi keuangan negara, yaitu pengelolaan sumber dana dan penggunaan dana negara dan daerah. Selanjutnya ada ruang lingkup keuangan negara. Teori tentang pengeluaran negara, melalui pengeluaran negara ini, pemerintah mengembangkan jalannya keuangan negara dalam perekonomian dan sesuai dengan pola permintaan penawaran. Administrasi keuangan berkaitan dengan anggaran belanja negara atau naik turunnya anggaran belanja negara, pelaksanaan anggaran belanja negara, pengawasan terhadap realisasi anggaran belanja negara, dan lain-lain. Stabilitas dan pertumbuhan dalam bagian ini akan dibahas kebijakan ekonomi dari suatu pemerintah dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada dasar hukum keuangan negara dan pastinya ada undang-undangnya.
Dasar hukum ini merupakan landasan dasar yang dipergunakan sebagai pedoman atau sebagai petunjuk sebagaimana keuangan negara tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain itu ada persamaan keuangan private dan keuangan negara. Yaitu baik keuangan private maupun keuangan negara pada umumnya setiap kegiatannya melibatkan tuntutan penggunaan uang. Baik keuangan private maupun keuangan negara berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang pembelian, penjualan, dan transaksi-transaksi lainnya. Kedua, sektor ini sama-sama mempunyai sumber yang terbatas dan mencoba memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas tersebut secara maksimal dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat. Selain ada persamaan, pasti ada perbedaan. Perbedaan keuangan private dan keuangan negara yaitu ada keuangan negara bagian dari sektor politik. Itu misalnya monopoli, penyediaan atau pemberian pelayanan oleh pemerintah, benefit adalah kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan publik sektor, pendekatan legal, skala besar. Keuangan private bagian dari sistem politik, yaitu pasar kompetitif, misalnya penyediaan atau pemberian pelayanan oleh sektor private, atau profit kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan private sektor, pendekatan entrepreneur, skala kecil. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perekonomian. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan tersebut. Alasan keamanan, misalnya pemerintah sebagai produsen senjata dan amunisi. Alasan strategis, misalnya pemerintah sebagai produsen tambang uranium dan tambang minyak. Alasan karena hasilnya menguasai hajat hidup rakyat banyak. Dalam hal ini, barang-barang itu disebut public utilities. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.